Halo sahabat Hyoki, jumpa lagi dengan saya Mayang di High Tech Hyoki Technology. Nah, sahabat Hyoki, setelah sebelumnya kita bahas terkait Hyoki Climb Meter, hari ini kita akan membahas terkait Hyoki Earth Tester. Nah, pasti sahabat Hyoki di rumah penasaran, apa sih Hyoki Earth Tester itu? Apa sih fungsinya? Apa sih yang menarik dari Hyoki Earth Tester? Kali ini kita akan membahas bersama rekan saya Danto dari tim Sales Hyoki Indonesia. Halo Danto. Halo. Oke. Halo sahabat Hyoki. Halo. Nah, hari ini kita akan membahas terkait Hyoki Earth Tester nih, Toh. Betul. Nah, tapi kan sebelum kita mengetahui lebih banyak nih, apa sih Hyoki Earth Tester, tipe-tipenya tuh apa aja nih, kan kita lihat ada 3 nih ya. Iya. Tapi sebelum itu kita pasti sahabat Hyoki pengen tahu nih, grounding. Earth Tester itu relate sama grounding. Iya. Grounding, kenapa sih harus mengukur grounding, Toh? Mungkin Danto boleh nggak jelasin grounding itu apa sih? Terus kenapa kita harus perlu mengukur grounding? Iya, oke. Grounding itu sederhananya ya, simpelnya itu adalah sebuah sistem pengamanan listrik gitu. Oke. Nah, semua energi yang kita tidak inginkan gitu ya, entah itu mungkin kebocoran atau mungkin petir gitu ya, itu harus kita alirkan ke tanah gitu. Tujuannya apa? Supaya tidak membahayakan peralatan, instalasi gedung mungkin, bahkan sampai ke membahayakan manusia gitu. Jadi biasanya kan kita suka lihat nih orang tahu-tahu pegang pintu kesetrum. Nah, oh iya, sering banget tuh biasanya. Betul. Itu berarti karena grounding juga nih, Tok. Itu pengaruh dari grounding gitu. Jadi apa namanya, yang harus kita ketahui adalah grounding itu sendiri itu harus punya nilai resistansi tertentu gitu ya, nilai hambatan gitu supaya efektif gitu. Biasanya sebuah instalasi dikatakan bagus kalau nilai resistannya itu 0 gitu, 0 ohm. Iya. Nah, karena ada juga nih biasanya orang yang mau ekspansi gitu ya, ekspansi bangunan baru gitu. Tahu-tahu wah ternyata nilai groundingnya sampai 10 ohm nih. Wah, itu kan sangat membahayakan. Iya. Apalagi kalau buat bikin pabrik baru, resistansi buat groundingnya gede banget. Ternyata itu bisa mengganggu ya nantinya ya. Betul. Oke. Berarti itulah yang akan diukur dari Hyoki Earth Tester ini. Nilai resistansi pada grounding ini. Oke. Nah, Tok, tadi kan kamu udah jelasin nih bahwa Hyoki kenapa diperlukan pengukuran grounding ini ya untuk melihat nilai resistansi pada grounding. Dan nilai resistansi itu diukur lewat alat Hyoki. Betul. Nah, kalau kita lihat Hyoki ini punya 2 tipe nih, Tok. Ada yang klem, ya, ada yang gini nih, sama ada yang bukan klem nih, Tok. Iya. Nah, ini boleh nggak? Mungkin Danto boleh jelasin nggak? Ini tuh apa aja tipe-tipenya dan apa sih bedanya? Kenapa ada yang klem dan ada yang bukan klem? Istilahnya gitu. Gimana, Tok? Oke, Mama Yang. Jadi di Hyoki sendiri itu ada 2 konsep ya, 2 konsep pengukuran grounding. Yang pertama ini yang saya pegang ini, itu adalah konsep non-klem. Non-klem ya, non-klem. Jadi menggunakan pole. Di sini ada FT6031 dengan 3 pole dan FT6041 dengan jumlah 4 pole gitu ya. Nah, ada pole ini ya. Betul. Jadi bisa dibilang ini adalah metode tradisional ya. Jadi biasa memakai 3 atau 4 kabel gitu ya dengan 2 buah grounding pole gitu ya. Grounding spike ya, bisa dibilang seperti itu yang ditanam di tanah gitu. Jadi biasa untuk yang metode ini, konsep ini biasa digunakan untuk instalasi baru gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk ekspansi, nah itu area konstruksi gitu, atau mungkin area ya yang memang sama sekali belum ada data nilai groundingnya. Ya, jadi harus dicek dari awal banget gitu. Dan umumnya memang hasil pengukurannya itu lebih akurat gitu ya, karena pengukurannya direct langsung ke tanah, benar-benar ditanam gitu ya. Nah, lalu yang ada di ujung sini, ini ada FT6380/50. Jadi ini tuh kita metode pengukuran grounding tanpa perlu ditanam. Jadi ya sesuai namanya klem ya, kita tinggal jepitkan gitu ya, tinggal jepitkan
klemnya ke kabel Ke kabel grounding ya. gitu ya. Even grounding itu kabel groundingnya tetap beroperasi, nggak ada masalah gitu. Kita tetap bisa mengukur gitu. Oh, dengan jadi nggak menggunakan harus ini. dimatiin dulu ya, Tok? Oh Istilahnya enggak, gitu ya? enggak harus. Heeh, Itulah. oke. Ini juga sebenarnya salah satu keunggulan kita. Oh, oke. gitu ya. Jadi tanpa harus dimatikan, tapi Iya. bisa diukur ya, Tok ya? Betul. Oke. Jadi prinsipnya adalah kalau ini untuk pengukuran secara fundamental, sedangkan ini bisa untuk pengukuran di instalasi yang sedang beroperasi. Beroperasi, oke. Seperti itu. Oke, menarik ya. Berarti ya, kita punya dua tipe yang udah tadi Danto jelaskan. Ada yang tipe non-clamp, dan ini ada dua tipe non-clamp punya Hioki Earth Tester ya. Dan ini yang tadi Danto juga udah bilang, kita ada ya ini untuk grounding yang ketika kita harus memulai bangunan baru atau seperti kurang lebih kayak gitu ya, Toh ya. Ya. Oke, dan sedangkan ini tipe clamp yang tinggal diklampkan saja ke kabel yang bahkan ketika powernya masih di beroperasi, dia tetap bisa diukur ya, Toh ya. Betul sekali. Nah, sahabat Hioki, setelah kita tahu bahwa Hioki punya dua tipe untuk earth tester, ada yang clamp dan juga non clamp. Nah, sekarang kita pengen tahu, Toh, gimana sih? Pasti sahabat Hioki penasaran, gimana sih cara ukur grounding dengan Hioki earth tester ini? Cara pengukurannya sendiri itu bergantung sama metode yang dibutuhkan ya. Oh, tadi kan sudah sampaikan ada yang non clamp dan ada yang clamp. Tentunya berbeda caranya gitu. Kalau untuk yang non clamp ini kita bisa pasangkan kabel gitu ya. Cuman ada satu hal yang menarik gitu dari earth tester Hioki yang non clamp ini. Oke. Di mana yang pertama panjang kabelnya ini bisa lebih panjang lah, intinya tuh lebih panjang gitu ya. Kemudian melipatnya pun juga mudah ketika kita proses pemasangan gitu. Ketika kita proses grounding gitu ya, mudah gitu. Dan satu fitur lagi yang sangat menarik di sini adalah misalkan nih di lokasi ternyata nggak ada tanah, cuman beton. Beton ya. Ini kan cuman ada pol nih. Betul. Gimana caranya kita nancepin ke tanah? Biasanya kan dihancurin dulu nggak sih, Toh, betonnya? Aduh, janganlah, nggak perlu itu seperti itu karena Hioki hadir untuk mempermudah hidup Wis, Anda semua. Mantap. Gitu Oke. ya. Nah, Gimana tuh? Pakai jadi apa tuh? kita pakai yang namanya net modul. Net modul ini berfungsi sebagai pengganti tanah. Oke. Gitu. Jadi ini menjadi solusi bagi Anda semua yang tidak memiliki tanah, yang mana beton gitu ya misalkan ya. Lokasinya tuh beton ya. Iya. Ternyata nggak ada nih tanahnya gitu. Itu dia. Oke. Kita tinggal Taruh aja ya? plug di tanah. Di atas Iya, beton. di atas beton itu. Kemudian di sini kita tinggal tancapkan klem. Oh, klip. klipnya. Iya. Oke. Di sini kita tinggal pasang Klip kayak gini bukan sih? prop capit. Aha. Ya, jadi yang ini dia. Seperti ini kita tinggal sambungkan ke kabel. Lalu kemudian kita jepit. Oh gitu. Seperti itu. Itu udah langsung terukur tuh? Udah. Oh gitu. Itu sangat mudah. Dan itu hanya untuk tipe yang Net. ini ya? Sorry, yang FT6041. non-clamp. Oke, Ya, non-clamp untuk ya. FT6041. Sahabat Hioki, untuk sahabat Hioki mengukur dengan di atas beton tanpa harus kita hancurin dulu nih betonnya, hanya bisa dengan Hioki Earth Tester FT6041. Betul sekali. Terus nextnya lagi, Tok. Nah, nextnya kita ada yang metode clamp. Oke. Gitu. Jadi Ini ya. ya seperti yang saya Gimana cara sudah mengukurnya? jelaskan sebelumnya, ini hanya tinggal kita sambungkan saja ke kabel grounding gitu ya. Karena kan sifatnya kan bisa mempermudah mempermudah proses pengecekan nilai resistan gitu ya ketika masih beroperasi gitu ya. Kita tinggal pasang, lalu kemudian kita nyalakan dan nilai resistan akan muncul dengan Oke, nyalakan di power ini ya, on off-nya itu betul, ya. betul. Oke, tinggal dimasukkan klem aja. ya. Oke, oh gitu. Berarti gampang banget ya, Tok? Gampang banget. Oke. Gitu. Dan ini pun juga sama ya. Kalau ini mungkin nggak ada net modulnya ya? Iya, ini lebih lebih kalau saya bilang lebih tradisional Oke. gitu, lebih tradisional.
dia juga masih 3 pole Oke. gitu ya. Ini menurut saya lebih futuristik. Oke, Gitu. siap. Oke, berarti teman-teman kalau mau lebih mudah lagi mengukur grounding, boleh menggunakan Hioki FT6041 ya? Iya. Ya, oke. Betul. Oke, Danto, tadi kan kita udah tahu ya gimana cara mengukur grounding dengan menggunakan Hioki Earth Tester. Sekarang pasti sahabat Hioki penasaran juga, gimana sih cara ngambil datanya? Ya kan? Masa sih harus ditulis sambil ngeklaim, harus ditulis satu-satu gitu apa gimana sih? Nah, itu mungkin Danto boleh jelasin nggak? Jadi cara untuk ambil data Ya, cara ambil datanya gimana sih? itu udah nggak zamannya ya ditulis tangan data satu persatu gitu ya. Udah kuno ya? Udah kuno. Oke. Kita bicara podcast high tech gitu Wah, ya. iya. Harusnya Masa high low- teknologi dong. Iya, masa low teknologi kan Iya, enggak ya. benar. Nah, Hioki untuk setiap produk-produk ini yang ada di depan 6031 strip 50, 6041 strip 50 dan Iya. itu 638 strip 50. 6380, iya. Semua data itu bisa ditransfer melalui Bluetooth. Ya. Oh, oke. Melalui Bluetooth dan nanti bisa diakses melalui aplikasi dari Hioki yang namanya Gnek Cross. Oh, Gnek Cross. Gnek Cross. Oke. Nah, itu di bisa sana di-download dimanapun ya? iya, itu bisa di-download di iOS, App Store maupun iya. Play Store gitu ya. Jadi nanti di sana kita bisa logging data pengukuran. Oke. Kemudian kita juga bisa ekspor data PDF gitu ya. Nanti customer bisa menyesuaikan lah Oke. dengan misalkan ada logo perusahaan atau Oh, seperti iya, apa ya. gitu. Sebagai report ya? Iya, Oke. iya, dan misalkan nih kita kerja di lapangan, dan Iya. pasti kan Earth Tester di Iya, lapangan gitu kan, betul, ya kan. betul. Nah, dengan adanya aplikasi Gnek Cross Gnek Cross, ini, itu mempermudah manpower yang di lapangan untuk memberikan report langsung Iya. lewat HP. Oh gitu, berarti Iya, gampang banget ya? Gampang banget. Gampang banget, jadi tinggal disambungkan aja ke aplikasi Gnek Cross itu. Betul, Nanti dia jadi- akan otomatis tuh. Iya, Oh, jadi nggak oke. ada tuh tulis-tulis, foto. Udah gitu. kuno ya? Oke, jadi gampang banget sahabat Hioki. Untuk mengambil data pengukuran bisa dengan satu aplikasi aja yang sahabat Hioki bisa download dari iOS maupun Android, yaitu Gnek Cross. Dan sahabat Hioki bisa langsung mendapatkan data pengukuran secara real time. Iya. Oke Danto, jadi kita udah tahu gimana cara ngukurnya, gimana cara ambil datanya. Bahkan kita udah tahu ya mulai dari awal ya, kita udah Iya. tahu grounding, terus udah tahu tipe-tipe dari Hioki Earth Tester ini, tahu cara ukurnya gimana, tahu cara pengambilan datanya gimana. Nah, yang terakhir yang sahabat Hioki wajib tahu, ada fitur apa sih yang spesial? Kenapa sih sahabat Hioki itu harus menggunakan Hioki Earth Tester dari Hioki? Oke, jadi dari tadi yang dijelaskan duluan yang ini aja yang non klaim gitu ya. Iya. Saya mau mulai dari yang klaim dulu. Oke. Gitu. Jadi untuk klaim selain tadi pengukurannya itu bisa dilakukan ketika kabel grounding itu dalam proses beroperasi gitu ya. ini ya. Yes, itu udah fitur utama tuh Itu ya. fitur utama itu dijelas gitu ya. Sehingga kan nggak perlu spike ya. Yes, betul. Gitu. Jadi itu salah satu keunggulan juga. Di samping akurasi tinggi Oke, gitu ya, akurasi pasti, tinggi itu udah pasti. ya. Hioki terkenal banget sama akurasi tingginya dong. Iya. Betul. Dan Hioki memiliki teknologi ya, yakni noise rejection yang sangat baik. Apa itu noise Oke, rejection? iya. Apa sih jadi noise rejection itu, Tok? Ya, jadi noise rejection ini itu intinya adalah proses pengukuran menggunakan klaim yang Earth Tester klaim ini, dia akan tetap stabil gitu meskipun ada Oke. gangguan dari sekitar. Oh, gitu. Jadi itulah memang itu jadi daya tarik orang juga untuk mengetahui gitu ya menggunakan FT6380 itu. Oke, next jadi ada noise rejection untuk FT6380. Oke, next mungkin apa nih, Tok? Fitur unggulan dari yang bukan non-klaim nih. FT6041 dan FT6031. Jadi untuk yang FT6031 dan FT6041 gitu ya, selain karena sistem pengambilan datanya yang cepat gitu ya, Oke. karena memang langsung ditancapkan ke tanah gitu ya. Jadi untuk keunggulannya, fitur-fitur apa yang jadi keunggulan nih gitu ya. Yang pertama udah jelas nih, waktu pengukurannya itu, waktu pengambilan datanya itu lebih cepat
Karena apa? Karena memang sistemnya ada langsung ditancapkan ke tanah. Yes. Gitu. Oke. Dan kabelnya ini panjang sekali ya. Jadi amat sangat mudah untuk menjangkau area-area yang memang jauh dari jangkauan gitu. Kemudian yang kedua, yang istimewa adalah dua alat ini gitu ya, yang apa namanya non-claim ini, mereka dust proof dan waterproof gitu ya. Jadi anti debu dan anti air. Karena apa? Karena kedua alat ini sudah memiliki sertifikat IP67. Wih, keren. Berarti bisa nggak usah ragu ya, digunakan di lapangan, mau ada hujan badai pun tetap bisa digunakan itu. Betul. Terus satu lagi yang spesial nih. Produk Hyoki gitu ya. Ini didesain tahan banting. Wih. Drop proof. Oke, iya kan biasanya kalau di lapangan namanya kita, ya namanya human error ya. Iya. Kadang-kadang kan kelempar lah, apa gimana lah, itu aman ya? Aman. Jadi nggak bakal rusak ya? Nggak bakal rusak. Kalau, betul. Oh nggak bakal rusak? Nggak bakal rusak, aman. Terus ada lagi nggak Tok? Ada lagi, yang pasti yang tadi saya udah jelaskan. Bisa connect ke Jinek Cross. Oh iya, pasti. Itu fitur yang paling menarik karena memudahkan sahabat Hyoki di rumah. Iya. Iya kan? Oke, nah sama ada lagi Tok sebenarnya. Kenapa sahabat Hyoki itu harus beli produk-produk Hyoki? Karena kita warranty berapa lama Tok? 3 tahun. 3 tahun. Berdasarkan pengalaman, memang customer itu merasa bahwa warranty yang kita kasih itu sangat membuat mereka confident, nyaman, nyaman gitu ya dengan alat Hyoki. Gitu. Di samping juga after sales kita. Betul, gitu. betul. 3 tahun, bahkan 3 tahun aja kadang-kadang suka nggak rusak sama sekali ya Tok. Alhamdulillah ya begitu ya Tok. Iya. Oke, dan jangan khawatir, Hyoki itu sudah ada hadir di Indonesia. Kantor cabangnya tuh udah ada di Hyoki di Indonesia. Oke, kantor kita ada di Jakarta dan juga di Surabaya. Dan untuk sahabat Hyoki yang apabila mempunyai alat Hyoki terus rusak nih Tok, atau pengen dikalibrasi, kadang-kadang kalibrasi itu 1 tahun sekali kan ya? Ya itu bisa dibawa ke kantor Hyoki Indonesia. Ya itu mungkin keunggulan yang bikin sahabat Hyoki juga makin aman dong pastinya. Betul. Gitu. Oke sahabat Hyoki, kita sudah mendengar nih penjelasan dari Danto selaku tim sales dari Hyoki Indonesia terkait Hyoki Earth Tester. Bagi sahabat Hyoki yang tertarik nih, pengen nanya-nanya dong harganya, pengen tahu dong lebih pengen tahu lagi dong katalognya, atau mau tahu lagi speknya kayak apa, bisa menghubungi kami tim Hyoki Indonesia di alamat email di sini, atau boleh juga WhatsApp di sini. Oke, Danto, terima kasih banget. Thank you banget udah sharing sama sahabat Hyoki di rumah untuk Hyoki Earth Tester. Mudah-mudahan membantu sahabat Hyoki ya yang masih bingung nih milih Earth Tester apa sih, dan pengen tahu dong Earth Tester Hyoki itu apa sih keunggulannya. Mudah-mudahan podcast ini membantu ya. Oke, Danto. Semoga bermanfaat ya. Oke, cukup sekian dari High Tech episode Hyoki Earth Tester kali ini. Oke Danto, terima kasih waktunya, dan jangan lupa kita bareng-bareng ya. Beyond Measure, oke? Oke. Hyoki Beyond Measure.